Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lubing Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kampung adat yang terletak di tengah kota militer yang menjadi sentra perdagangan industri tekstil ini secara tidak terduga masih tetap bisa mempertahankan eksistensinya di tengah tergerusnya nilai-nilai budaya oleh globalisasi. Dengan luas 64 hektar, 60 hektar luas tanah di Kampung Adat Cirende dipergunakan untuk lahan pertanian dan 4 hektar sisanya digunakan untuk perumahan. Pada tahun 2019, kampung ini dihuni kurang lebih 50 kepala keluarga atau 800 jiwa. Sebagian besar penduduk Kampung Adat Cirende memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Masyarakat Kampung Adat Cirende memiliki ciri khas unik, yaitu hanya mengkonsumsi beras singkong sebagai makanan pokok dan masih mempertahankan nilai warisan budaya dengan hukum adat yang berlaku. Lantas, bagaimanakah masyarakat Kampung Adat Cirende bersinergi dengan masyarakat dengan hukum nasional yang berlaku? Kalau hukum adat itu sifatnya ya saklek, tidak bisa digeser, dirubah, apalagi direvisi nggak bisa gitu. Kalau hukum negara kan itu produk politik ya. Setiap ada revisi undang-undang itu ada kepentingan di belakangnya. Kami hanya membaca itu aja. Jadi berarti ada kepentingan lain lah. Seperti kasus yang sekarang ramai kan, putusan MK dan sebagainya. Tapi tetap aja menghasilkan dua kubu. Ada pro dan kontra lah. Kami mah tidak mau terlibat masuk ke dalam isu itu. Kita mah lalajo aja, kalau lalajoan itu orangnya bukan aturan. Tapi kembali lagi, apapun yang menjadi keputusan negara, ya itu harus kita turut. Maka yang tadi aturannya harus turut yang tuhu karatu raja raranggian, amanatnya seperti itu. Jadi kita ini harus turut terhadap pemerintah yang sah menurut siapa ya, menurut undang-undang. Kalau biasa ya kita ikuti, baik Pak RT, Pak RW sampai ke atasnya presiden ya kita ikuti. Masyarakat Kampung Adat Cirende memegang prinsip bahwa terlepas dari identitas mereka sebagai masyarakat adat, mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang tentunya harus mengikuti undang-undang dan hukum positif negara Indonesia. Mereka menyadari adanya keseimbangan yang harus dijaga, di mana hukum adat dan hukum nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia. Lantas, apakah yang membedakan antara hukum adat Cirende dan hukum nasional Indonesia? Hukum adat Cirende dengan segala kesakralan dalam setiap tradisinya memiliki sifat yang saklek. Sifat saklek ini menyebabkan hukum Kampung Adat Cirende tidak dapat berubah dan tidak pernah diperbarui. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kampung Adat Cirende meyakini bahwasanya apa yang diturunkan dari leluhur dan nenek moyang mereka mengandung sebuah petunjuk yang akan membawa menuju kemaslahatan di masa depan. Apabila hukum adat ini diubah, maka nilai tersebut akan memudar bahkan menghilang. Sementara itu, hukum nasional memiliki fleksibilitas yang bersifat kaku di dalamnya. Hukum terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat secara general, terutama di era modern yang didominasi dengan digitalisasi industri. Melalui harmoni hukum adat Kampung Cirende, kita dapat belajar bahwasanya alam dan manusia hidup berdampingan, menciptakan harmoni dan keadilan. Sebuah prinsip yang mungkin dapat dibudayakan oleh masyarakat modern di Indonesia adalah dengan meyakini bahwa kita tidak hidup di alam, tapi kita hidup bersama.